Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian. Hari ini kita akan kembali lagi belajar bersama dengan pendidikan teologi jemaat, dan tema kali ini adalah benarkah dosa keturunan itu ada? Gitu ya. Ini memang pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi kalau kita sampai salah memahami, maka kita bisa terjebak dengan apa ya, dengan salah pengertian yang akhirnya cara kita memandang, cara kita bersikap menjadi berdampak gitu ya dalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita akan memulai untuk pendidikan kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini Tuhan, kami boleh belajar kembali Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong biarlah kiranya Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berikan kami pencerahan Tuhan, sehingga kami boleh memahami Tuhan isu ini dengan baik. Tuhan tolong biarlah kiranya melalui Zoom ini Tuhan, baik itu internet, alat yang kami pakai, Tuhan juga tolong berkati Tuhan, supaya pertemuan kami pada malam hari ini boleh lancar Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saya akan share screen sebentar. Ya, ini sudah terlihat ya. Oke. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, banyak salah paham mengenai dosa asal. Jadi kalau keturunan, maka kita akan mengacu kepada dosa asal itu sendiri. Beranggapan dosa dari nenek moyang ditransfer ke keturunan berikutnya. Jadi Bapak Ibu, hal ini tuh sederhana ya, tetapi banyak juga sampai detik ini orang masih memahami bahwa kalau dosa asal, dosa nenek moyang itu bisa ditransfer gitu ya, dari turunan ke keturunan. Jika orang tuanya jahat, maka otomatis keturunannya jahat. Ini ada semacam stigma dalam pandangan masyarakat, baik itu di timur, di barat, punya stigma yang demikian. Kalau orang tuanya jahat, pasti anaknya jahat. Itu ada semacam stigma yang kita punya gitu ya dalam pikiran kita. Ada yang beranggapan bahwa kalau bayi lahir itu langsung memiliki dosa. Ada yang bilang tidak memiliki dosa. Jadi ini adalah hal-hal yang sering terjadi gitu ya dalam kehidupan kita. Artinya kita sering mungkin kita pernah berdebat mengenai masalah ini, dan kita juga punya pandangan-pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan malam hari ini kita akan coba pelajari mengenai tentang dosa asal atau kalau dalam bahasa Inggris itu the original sins gitu ya. Apa yang dimaksud dengan dosa asal? Secara sederhana begitu ya. Istilah dosa asal berhubungan dengan dosa ketidaktaatan Adam dan Hawa karena memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Efek dari dosa asal ini kemudian menjangkiti gitu lah, menjangkitilah juga terhadap semua manusia yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Kita percaya bahwa memang manusia pertama adalah Adam dan Hawa, dan keturunannya lah dan seterusnya, itu maka dia sudah memiliki yang disebut dengan dosa asal, dosa asal. Nah, kita akan melihat lagi apa sih yang sebenarnya terjadi ketika Adam dan Hawa itu memakan buah terlarang itu. Dosa mengubah dasar kebenaran, boleh dikatakan dengan pertanyaan what is true, apa yang benar. Jadi ketika mereka memakan buah terlarang, maka ada yang mengubah tentang kebenaran mereka. Hawa meragukan perkataan Tuhan. Pastilah engkau mati, kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 17 ya. Sehingga ia memakan buah terlarang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika mereka memakan buah terlarang itu, maka kebenaran itu sudah tidak ada lagi dalam pikiran mereka. Kebenaran yang sejati gitu ya. Artinya ikut apa kata-kata Tuhan, sudah tidak ada lagi dalam pemikiran mereka. Dan yang kedua, dosa menghancurkan standar moral dengan pertanyaan what is right, apa yang benar. Jadi ketika mereka memakan buah itu, maka standar moralnya mereka itu berubah gitu. Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi sudah dilarang,
tetapi menurut dia itu baik, tepat, maka dia akhirnya memakan. Sehingga standar moralnya dia antara baik dan tidak baik itu menjadi rusak gitu ya. Jadi ini yang dialami oleh Hawa dan Adam. Dan yang ketiga, dosa mempertanyakan who am I? Karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Kita tahu rujukan daripada si ular itu, dan mereka akhirnya memutuskan memakan itu karena mereka tidak tahu lagi siapa jati diri mereka. Seharusnya mereka adalah ciptaan Tuhan. Malah mereka ingin menjadi seperti Allah. Jadi who am I? Jati diri mereka itu menjadi hilang. Kalau kita renung-renungkan kan kita sama ya. Kalau kita melakukan banyak dosa dalam kehidupan kita, kita tidak lagi mengenal diri kita ini siapa. Nah, inilah yang terjadi ketika Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Kebenarannya hilang, standar moralnya hilang, dan tentang jati diri mereka sebagai ciptaan Tuhan itu juga menjadi hilang. Jadi inilah yang terjadi yang mereka alami ketika mereka memakan buah terlarang. Dan hal ini pun tanda petik gitu ya, memang juga kita alami ketika kita melakukan dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa berdosa, maka naturnya berubah menjadi natur dosa. Tadinya mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, itu benar. Dan mereka itu diciptakan untuk hidup kudus, bersekutu, berkenan dengan Tuhan. Tetapi akhirnya natur mereka menjadi berubah, artinya mereka menjadi natur dosa. Kalau boleh dibilang, manusia cenderung berbuat dosa. Kita bisa bandingkan di Roma 5 ayat 12, pasal 6 ayat 16 sampai dengan yang ke-17 begitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan dosa asal itu sendiri, naturnya dosanya. Jadi kecenderungan manusia untuk selalu berbuat dosa. Jadi kenapa kita cenderung berbuat dosa, ya ini ya, karena asalnya ini kita nih. Kalau kita boleh lihat ya, dari Adam dan Hawa ini yang terus-menerus ada. Nah, oleh karena itu ketika Adam dan Hawa itu memakan buah terlarang dan naturnya berubah menjadi natur dosa, yang tadinya seharusnya natur yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan tetapi menjadi natur dosa, maka kita itu dianggap bersalah karena dosa Adam. Boleh dikatakan bahwa akhirnya kita itu bersalah itu karena kita dosa Adam itu sendiri gitu ya, kalau kita perhatikan. Karena dosa Adam, maka kita semua terkena dosa. Nah, ini dia Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21. Kita tidak akan membaca semua ayat ini ya. Jadi karena Adam, maka semua manusia itu berdosa. Naturnya ini dianggap bersalahnya di sini. Nah, kalau kita perhatikan di Roma pasal 5 ayat 17a dan 18a ya. Saya akan membacakan sebentar. Roma pasal yang ke-5 ayat 17a. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, gitu ya. Yang A ya, 18a. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Paulus juga menjelaskan, ya karena dosanya Adam ini maka semua pun kena bersalah, kena pelanggaran, bahkan kena hukuman. Dan ini berlaku bagi semua manusia. Jadi bukan berarti, ini kita jangan salah paham ya, bukan berarti semua manusia pasti melakukan dosa dan tidak bisa melakukan kebaikan. Jadi hal ini bukan berbicara tentang hal bahwa karena manusia itu berdosa, maka kita tidak bisa melakukan kebaikan. Kita tetap bisa melakukan kebaikan. Tetapi natur kita yang tadi, kecenderungan kita karena Adam itu, maka kita cenderungnya adalah melakukan dosa. Kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, ya kita memang lebih gampang itu melakukan dosa ya ketimbang melakukan kebaikan. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi bagaimana supaya kita bisa melakukan kasih dan kebaikan. Lalu kemudian kita memiliki sifat berdosa karena dosanya Adam. Jadi kita memiliki sifat berdosa karena dosanya Adam. Balik lagi ini karena Adam itu akhirnya kita memiliki sifat kita berdosa. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesesakan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah,
Ini bukan berarti berbicara dosa yang diturunkan ibunya si Daud ke Daud begitu ya. Jadi sudah dikandung, sudah ada turun-temurun begitu. Bukan. Bukan di sini pemahamannya. Jadi bukan karena kita langsung menganggap bahwa bayi itu sudah ada dosanya, dosa orang tuanya diturunkan gitu ya. Enggak demikian Pemasmur memahaminya gitu ya. Melainkan Daud sadar bahwa dari dulu, dari Adam, ia itu sudah berdosa. Jadi di sini Daud kalau kita lihat, dia paham bahwa memang kecenderungannya dia adalah memang untuk melakukan dosa. Kita juga sulit untuk melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita dilihat di Roma pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Jadi di sini Paulus pun mengakui bahwa kehendaknya dia itu sebenarnya adalah berbuat jahat begitu ya, berbuat dosa. Itu sangat sulit sekali. Kenapa hal ini ada? Karena tadi kembali lagi, natur kita. Kita memiliki sifat berdosa karena dosanya Adam itu. Naturnya kita itu. Jadi bukan dosa, maksudnya bukan dosa karena keturunan bapak kita, mama kita di atasnya, bukan. Tapi karena naturnya kita itu yang tadinya berubah begitu ya, itu yang menjadi masalah. Jadi Paulus pun mengakui bahwa kecenderungannya adalah ingin selalu berbuat dosa. Dan kita juga sulit untuk menyenangkan Tuhan. Kita lihat Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya Paulus mengatakan bahwa memang orang yang berbuat dosa tidak akan berkenan di hadapan Allah. Kita kalau boleh renungkan juga, berapa kali sih kita berkomitmen, kita apalagi ya, kalau kita bilang kita berkomitmen, kita sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan, misalnya begitu ya, ingin hidup benar di mata Tuhan dan lain sebagainya, tetapi gagal gitu ya. Ya memang karena ada natur dosa itu yang dalam diri kita, yang seolah jadi kita berperang untuk memenangkannya begitu. Nah, apa yang akan terjadi ketika ketika dosa dalam kehidupan kita begitu ya? Kita akan lihat di penebusan dosa. Yesus Kristus menebus manusia dari kutuk dan juga dosa warisan atau dosa asal, sekaligus dosa pribadi manusia. Dan olehnya, manusia mendapat keselamatan ataupun kehidupan yang kekal. Kalau kita lihat Roma pasal yang kelima, ayat 17 sampai dengan 19. Saya akan bacakan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Memang satu sisi dosanya Adam berefek fatal. Artinya kita memiliki natur kita, cenderungan kita adalah berbuat dosa. Tetapi di satu sisi yang lain, artinya bahwa Tuhan Yesus menebus, maka kita bisa menjadi benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau dosa asal atau dosa warisan itu yang diperbuat Adam dapat menjalar ke seluruh manusia, maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu mempunyai dampak yang sama. Artinya semua manusia dibenarkan. Jadi apa yang sekali ia lakukan akan menjalar, istilahnya begitu ya, kepada semua orang, tapi yang percaya kepadanya. Untuk itulah diberikan analogi bahwa Yesus Kristus adalah Adam akhir. Kalau kita baca pasal 5, 6, Roma pasal seterusnya, maka Tuhan Yesus itu disebut Adam yang terakhir, yaitu Adam yang membenarkan. Istilahnya itu mengembalikan naturnya manusia. Jadi dibalikkan, dibenarkanlah manusia ini. Tetapi yang percaya kepadanya ya, jadi bukan Tuhan Yesus itu hadir, tiba-tiba semua menjadi benar. Tidak, tapi setiap orang yang
percaya kepadanya. Ini adalah konsekuensi dari Adam, tetapi juga adalah sebuah analogi yang sama dengan Tuhan Yesus, dengan penebusan itu sendiri. Jadinya kita bisa mampu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menaruh kepercayaan kita, iman kita kepada Kristus. Jadi kita tidak lagi kita bilanglah nanti kalau kita boleh diskusi ya, sebenarnya kita tidak punya alasan lagi untuk tidak mau melakukan perintahnya Tuhan. Karena penebusan di atas kayu salib itu telah mengembalikan natur manusia. Seperti mengembalikan naturnya manusia lagi. Supaya manusia tetap dekat dengan Tuhan. Nah, studi kasus lah kita bilang. Apakah kutukan generasi di Keluaran pasal 20 ayat yang kelima dan pasal 34 ayat 4 sampai dengan 7 adalah dosa warisan? Gitu ya. Ini yang paling sering kali mungkin orang bisa salah pengertiannya ya. Kita baca di Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kayak semacam apa ya, kita bilang keturunan gitu ya, kayak menurun, dosanya turun temurun gitu ya kalau kita perhatikan. Perjanjian Lama itu membahas tentang kutukan yang diterima oleh generasi selanjutnya akibat dosa orang tuanya atau nenek moyangnya. Memang ada, artinya memang membahas kutukan tersebut ada. Dan hal tersebut disalahartikan dengan dosa waris, artinya dosanya si bapaknya, nenek moyangnya, dosanya itu yang diwariskan, gitu ya. Dan seolah-olah satu generasi mengemban dosa orang tuanya. Jadi banyak orang yang memahami teks ini demikian. Jadi kayak mengemban gitu ya dosa orang tuanya begitu ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi teks yang tadi kita baca, kutukan generasi yang dimaksud dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kelima dan juga 34 ayat 4 sampai 7 bukan merupakan konsekuensi yang tetap. Sebab apa yang disebut kutukan itu dapat dipatahkan apabila generasi berikutnya tidak melakukan dosa yang sama dengan orang tuanya atau nenek moyangnya. Kita bisa lihat di Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-20. Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi ini sangat jelas clear gitu ya Bapak Ibu ya mengenai dosa keturunan gitu ya. Dulu tuh ada semacam kayak pemahaman anak-anak yang belum ikut katekisasi itu dosanya kayak ditanggung sama orang tua begitu ya. Saya nggak tahu apakah saya masih ingat sekali waktu saya dulu ikut katekisasi teman-teman saya itu rata-rata alasannya begitu supaya menanggung dosanya sendiri gitu. Orang tua tidak menanggung dosa. Bahkan orang tua berpikir anaknya yang masih kecil kalau berdosa dia yang tanggung dosanya. Tapi tadi kalau kita baca Yeskiel tadi sangat amat jelas menyiratkan ya. Jadi kalau kita lihat pada zaman Nabi Yeskiel berkembang sebuah pemikiran yang salah mengenai kutukan turunan. Di bangsa Israel saat itu merasa bahwa mereka hidup di bawah penghukuman akibat dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelum mereka. Orang pada saat itu percaya bahwa sifat baik dan sifat buruk merupakan faktor keturunan di zamannya Yeskiel. Sehingga mereka merasa tidak perlu untuk merubah diri. Jadi zamannya Yeskiel ya. Jadi karena dari dulu begini, ya sudahlah, aku ya begini aja gitu ya. Jadi nggak ada perubahan diri gitu ya. Tidak ada pertobatan dan lain sebagainya. Nah, pemahaman seperti ini muncul akibat mereka salah mengerti firman Allah dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Keluaran 20 ayat yang kelima sebenarnya ingin menunjukkan bahwa anak-anak dapat terpengaruh oleh dosa yang dilakukan orang tua mereka. Karena orang tua adalah sebagai model bagi anak.
Kalau kita baca satu raja-raja, dua raja-raja, satu tawarikh, kita bisa melihat bagaimana raja-raja Israel itu ketika bapaknya berbuat dosa, berbuat jahat di mata Tuhan, maka penerus berikutnya sama berbuat jahat di mata Tuhan, terus sama berbuat jahat di mata Tuhan. Ini bukan menunjukkan dosanya turunkan, bukan, tetapi anaknya itu tetap mengikuti role modelnya bapaknya, sehingga dia melakukan berbuat jahat. Kalau kita bandingkan dengan Yosia, nanti saudara Bapak Ibu bisa baca itu ya, Yosia itu tidak mengikuti, tetapi dia mengikuti Daud cara hidupnya, menemukan Taurat dan membaca Taurat. Nah, jadi ini maksudnya bahwa terpengaruh dosa daripada orang tuanya. Kelakuan buruk orang tua dengan mudah dapat mempengaruhi kelakuan anak, gitu ya. Sehingga ketika mereka melakukan dosa yang sama seperti orang tuanya, maka mereka juga menerima hukuman yang sama dengan orang tua mereka. Jadi tetap ini adalah tanggung jawabnya masing-masing. Ketika anak meniru dosanya orang tuanya, ya sebenarnya itu konsekuensi ya. Artinya ya seharusnya jangan ditiru gitu ya. Tetapi karena meniru ya itu akhirnya tetap mengalami hukuman. Namun apabila mereka tidak melakukan dosa seperti orang tua mereka, mereka tidak akan menerima penghukuman itu. Jadi yang ditekankan di sini sebenarnya adalah tanggung jawab pribadi terhadap dosa. Kalau kita lihat di Yesaya pasal 3 ayat 11. Yesaya pasal 3 ayat yang ke-11. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Jadi ini adalah benar-benar ketika mereka melakukan dosanya untuk sendiri. Kita bandingkan dengan Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Galatia sebab barang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kita bisa melihat di sini dengan jelas bahwa kalau ketika orang dalam kehidupannya menabur dalam daging, dia akan menuai hukuman. Tetapi kalau dia menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal. Jadi memang kalau kita bisa lihat di sini, memang dosa asal itu adalah berbicara tentang naturnya kita yang tadinya benar-benar ingin menjadi benar-benar segambar dan serupa dengan Tuhan, maka natur itu menjadi rusak karena dosa, pelanggaran Adam dan Hawa. Dan itu berakibat sampai detik ini ya, artinya terus-menerus ada. Tetapi bukan berarti kita memiliki dosa-dosa nenek moyang dan segala macam, tidak. Tetapi kecenderungan tadi itu yang kita akhirnya ingin selalu melakukan dosa. Nah, kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini adalah untuk mematahkan kutuk itu, begitu ya. Artinya dia mematahkan dengan mati di kayu salib, dia menembus dosa dan pelanggaran itu ditebus, ketidaktaatan itu ditebus sama Tuhan Yesus, dia taat setia sampai mati di atas kayu salib. Maka barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi bukan ciptaannya seperti Adam dan Hawa yang awal-awalnya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi new creation, ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru di dalam Kristus ini, naturnya berubah sebenarnya. Naturnya itu memahami dengan baik, yaitu ingin melakukan kasih buah roh lah, gitu ya. Kalau kita boleh persingkat seperti buah roh, ingin melakukan hal itu. Nah, jadi kalau boleh kita ini ya, boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita tetap terus harus di dalam Kristus, kata Paulus, supaya kita tetap bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun kita memiliki satu pergumulan untuk untuk melawan dosa atau untuk melakukan perbuatan jahat gitu ya, atau berbuat dosa, maka kita bisa dimenangkan, kita bisa menang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menguatkan kita. Nah, disinilah butuhnya kenapa kita selalu intens untuk berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, dan lain sebagainya. Inilah kekuatan-kekuatan kita untuk tetap bisa setia di dalam Tuhan, gitu ya. Ya,
Oke, Bapak Ibu. Eh, Silahkan kalau ada Bapak Ibu yang bertanya atau memiliki tambahan pandangan begitu ya untuk melengkapi pelajaran kita pada malam hari ini, atau memang tidak mengerti, silakan. Apa ya? Pak Fabio, Pak Fabio, Pak Fabio. Ya, Pak. Ya kan biasa ada ungkapan yang umum ya, like father like son gitu kan. Ya. Kan itu kan nggak, kalau seperti yang Pak Fabio sudah jelaskan kan. Seringkali orang pikir bapaknya begini, anaknya pasti gini. Tapi ternyata kalau kita lihat urutan raja-raja kan, ada sih bapak kakeknya jahat, bapaknya jahat, anak jahat. Tapi juga ada raja yang bapaknya jahat, anaknya enggak gitu ya, kayak Yosua tadi kan. Jadi like father like son itu bukan sesuatu kebenaran mutlak. Jadi hanya istilah-istilah aja kan, dari kesalahan pemahaman. Ya itu aja Pak tambah. Ya benar Pak. Bapaknya pencuri, belum tentu anaknya pencuri ya. Iya betul. Tapi orang menstigma anaknya pasti jadi pencuri. Itu kita nggak bisa bohong itu. Itu kita stigma ya di masyarakat ya, bahwa pasti anaknya pencuri. Bapaknya koruptor misalnya gitu ya. Pasti anaknya koruptor. Nggak tahu kenapa itu kita punya stigma itu ya. Itu yang salah loh sebenarnya loh. Kalau anaknya hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, ya nggak ini ya nggak. Tapi memang anaknya jadi korban stigma ya. Artinya kalau anaknya misalnya nggak pencuri tapi bisa jadi semacam stigma yang jelek gitu ya. Itu memang konsekuensinya memang. Tapi kalau untuk dosanya bukan berarti bapaknya pencuri maka otomatis dosa bapaknya itu ke anaknya tersebut begitu ya. Itu yang kita harus pahami gitu ya. Sehingga benar juga perkataan Tuhan Yesus kepada kita mempertanyakan siapakah sesama manusia begitu ya. Artinya ketika kita benar-benar bisa mengasihi Tuhan, maka kita bisa mengasihi manusia, kira demikian. Karena kita memakai stigma yang tadi ya, stigma di dalam Tuhan gitu. Silakan. Ya Pak. Kalau yang kita biasa secara umum dunia lah, itu kan suka kita dengar hukum karma. Kalau orang tuanya atau bapaknya itu kelakuannya tidak baik, katakanlah apa ya, sebenarnya sih kayak enak saya misalnya membunuh gitu ya. Apakah itu penjahat yang dibunuh? Apakah itu diindikasikan sebagai penjahat yang dibunuh? Atau kami sebut biasa dulu orang berdarah dingin. Tetapi dampaknya keturunannya ya nyata-nyata ada beberapa orang keturunannya sepertinya kurang normal seperti kita gitu. Nah, terus apakah itu yang bisa disebut juga hukum atau dosa warisan itu? Begini. Wah ini berat nih Pak Bangun. Sebentar, saya harus mikir. Papan ada Papan bisa bantu. Iya kan pemahaman tadi kan ketika Adam jatuh dalam dosa kan natur dosa kan terus menerus ya. Kalau Paulus katakan itu yang menjalar kepada semua orang ya. Tapi kan Adam pertama berdosa kan Adam terakhir itu sering disebut Adam kedua, Adam terakhir itu sudah mengembalikan itu kan semuanya gitu. Biasanya sih dalam pelayanan saya biasanya ada konseling pribadi misalnya untuk orang jiwa baru, biasa kan kita ada bertanya tentang pribadi ya, kondisi keberdosaan manusia, ada Kristus, lalu ada pengakuan dosa itu ya. Jadi kita juga sebagai hamba Tuhan mendoakan kalau orang-orang Betel karismatik kan ada istilah pelayanan pelepasan ya. Kan kita sering dengar ya. Tapi bagi prinsip benar bahwa apapun yang berkaitan dengan dosa masa lalu yaitu kerjaan setan dan sebagainya yang bisa mengikat gitu kan.
Itu ikatan itu sebenarnya manusia tuh nggak berkuasa mengikat orang lain. Itu hanya kerja setan, iblis telah dikalahkan. Tapi biasa ketika orang terima Tuhan Yesus, itu semuanya orang bilang kutuk dosa, keterikatan dengan setan itu nggak berlaku lagi. Karena milik Kristus dan dilindungi Kristus, Roh Kristus yang Roh Kudus yang membimbing hidupnya. Jadi ada pelepasan. Kebanyakan orang yang terima Tuhan mengaku segala dosa seperti 1 Yohanes 1:9 itu ketika ditanya dia pasti ada kelegaan dalam hidupnya. Nah, jelas bahwa terima Yesus sebagai juru selamat bukan setelah itu selesai. Langkah berikutnya hidup dalam ketaatan tadi, kita menjadi murid, dimuridkan dan sebagainya, dan tetap konsekuen tetap kita bertanggung jawablah dengan kondisi iman kita, tetap taat kepada Tuhan. Jadi apapun resiko itu gitu. Itu biasa sih kita lakukan begitu. Itu aja tambahan. Oh ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Bentar lah Pak Bangun ya, saya coba ini ya. belum bisa menjawab saya. Iya juga ya, Pak kasih. Ya, soalnya ada Pak, ada pengalaman saya. Ya, dia melaksanakan itu karena tugasnya gitu loh. Jadi untuk tidak terulang kembali ada kasus-kasus demikian yang sudah beberapa kali dia ketangkap, katakanlah begitu ya, membuat kriminalitas yang meresahkan. Nah, dengan sengaja nih kadang-kadang dihabisin nyawanya sama ya yang bersangkutan lah. Tapi saya lihat ada keturunannya, anaknya lah, bukan anak-anaknya, ya nggak seperti seperti kita ini agak berpikir normal gitu. Tapi ya itu apakah itu yang disebut juga sebagai dosa keturunan itu, apakah ada hubungannya dengan hukum karma gitu Pak? Itu ini saja sebenarnya, gambaran saja, tapi ya kita sih tidak melakukan itu, cuma gambaran saja yang pernah saya lihat gitu. Nah, demikian Pak, mungkin nggak bisa sekarang dijawab juga, nggak ini, cuma ya. Ya. Shalom. Iya, Bu Ria. Shalom, Pak Fabio. Shalom semua, selamat malam. Mau nanya-nanya nih sedikit nih. Oh iya, silakan Bu. Ya, gimana kalau ini ya, dosa keturunan ya, kembali ya. Kalau seandainya ya orang tuanya, seperti contoh kan sekarang banyak penyakit-penyakit ya, yang dibuat oleh orang tua yang akhirnya anaknya harus jadi korban. Contohnya seperti HIV ya. HIV itu kan orang tua yang membuat dosa, anak-anak harus jadi korban. Nah, ini si anak-anak ini kan kehidupannya ke depan hancur nih. Ya, akibat dosa orang tuanya. Nah, itu seperti gimana itu Pak Fabio? Untuk menghadapi apakah anak-anak ini memang sudah artinya memang udah ditulis, dicatat dari sananya, nanti kamu akan kena penyakit ini dari orang tuamu. Itu berarti dosa dosa keturunan atau gimana ya? Karena anak-anak itu kan sebenarnya kan nggak berdosa kan, tapi kenapa gitu? Dari lahir mereka harus membawa dosa orang tuanya gitu. Tuh, Pak Fabio, gimana? Ya memang pertama itu tidak ya, maksudnya anak tidak menanggung dosa orang tua. Artinya misalnya tadi kayak kasusnya Pak Bangun mirip sebenarnya ini. Konsekuensi dari dosa ada. Jadi ketika orang tuanya melakukan dosa apapun itu judulnya, itu konsekuensinya ada. Nggak mungkin dong misalnya kita korupsi 1 miliar, 2 miliar, lalu kita ngaku salah, habis itu sudah selesai gitu kan? Enggak ya, di mata hukum kan tetap ada konsekuensi yang harus kita jalankan, misalnya dihukum dan lain sebagainya. Nah, konsekuensinya efek dari dosa itu memang ada. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau itu kena ke keturunannya, misalnya anaknya, kayak tadi Pak Bangun juga dan Bu Ria, sama ya, kasusnya mirip ya. Nah, ini memang kalau kita pandang pertama itu konsekuensi dosa orang tuanya. Tetapi si anak sendiri tidak menanggung dosa apapun dari orang tuanya.
Memang ini mirip dengan pertanyaan para orang Yahudi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang buta sejak lahir. Mereka juga bertanya, sama, memiliki satu pertanyaan yang sama. Kenapa anak ini lahir buta? Apakah karena dosa orang tuanya? Nah, ini kan sama nih tadi kalau kita lihat ya. Jadi ini ada semacam pandangan yang sama. Karena dosa orang tuanya, maka anaknya lahirnya cacat dan buta. Nah, Tuhan Yesus tidak bilang ya, maksudnya oh ini kan orang tua, tidak. Tetapi Tuhan Yesus langsung ngomong, kenapa dia lahirnya demikian adalah karena untuk memuliakan Tuhan, untuk membesarkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, memang di sini beratnya minta ampun, saya akuin. Artinya tidak mudah begitu ya. Artinya seharusnya kalau kasus yang tadi Bu Ria dan juga Pak Bangun, orang tuanya seharusnya bertobat ya. Maksudnya dia melihat konsekuensi dosanya luar biasa, menyakitkan lah boleh dibilang sampai keturunan yang terkena. Nah, bagi yang keturunannya ini, dia tidak menanggung dosa apapun. Memang dia terkena semacam kayak konsekuensinya. Tetapi ketika anak-anak yang dilahirkan ini benar-benar, kita harus percaya juga sih anak-anak ini harus kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka boleh dikatakan ada seperti Tuhan Yesus bicara kepada anak yang buta itu, orang yang buta itu ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar yang akan dilakukan. Jadi artinya boleh dikatakan si orang buta yang sejak lahir itu dicelingkan lalu sembuh dan memuliakan Tuhan begitu. Nah, kita meyakini bahwa the next generation-nya itu, keturunan berikutnya itu jangan pernah punya pemahaman yang demikian gitu ya. Kalau kita boleh refleksi sejenak ke, mungkin Papan masih ingat ya si Nick siapa Pak yang nggak punya tangan kaki semuanya? Nick, ya itu Nicknya setengah badan tuh ya, betul. Ya, Oh itu iya kan iya iya. Nick Fuji. Iya. Nah, itu kan dia punya tangan, kaki, badan. Dia hampir bunuh diri, dia menyesali hidupnya, bla bla bla. Apakah itu karena dosanya si orang tuanya? Tidak, gitu ya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Tetapi ketika Nicknya ini kenal Tuhan dan hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, malah dia luar biasa tenarnya. Dia bahkan punya anak normal, si Nick ini. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana Tuhan memperbaharui ciptaan baru ya, tadi ya, bahwa ketika orang itu masuk dalam Kristus dia menjadi ciptaan baru, keturunannya si Nick ini tuh nggak normal, nggak ada cacat sedikit pun. Jadi kita yakin ini adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa kan bagi Nick-nya misalnya gitu ya. Ya memang kayak semacam menjadi keprihatinan kita ya, artinya kok bisa begini ya. Memang saya sih melihatnya sih memang ini ya kuasa Tuhan juga harus ada nyata ya dalam hidup orang yang kena efek dosa gitu ya. Saya sih kira kalimatnya nggak tepat sebenarnya, efek dosa apa sih gitu ya. Nanti saya coba cari kalimat yang tepat ya untuk menggambarkan ini. Saya juga masih mencari-cari sih kata-kata yang tepat sih. Padahal kan anak ini kan tidak tahu apa-apa dan lain sebagainya kok Ya, bisa jadi kan. Ini ya karena saya aktivis di AIDS di AIDS ya. Jadi saya lihat banyak sekali anak-anak yang jadi korban. Orang tuanya tuh bahkan ibunya udah mati ya, udah meninggal. Nah, si anak ini nanggung bebannya luar biasa gitu. Aduh, minta ampun. Kasihan banget mereka kan gitu. Terus belum lagi dicap sama dunia kan. Padahal itu bukan kesalahan dia gitu. Tapi dia pasti udah dicap anak HIV itu, dia nggak akan diterima dimanapun gitu. betul. Sedih sekali ngelihatnya gitu kan, kayak seperti itu. Padahal mereka tidak mau, mungkin kan kalau diminta mending nggak usah dilahirin aja daripada hidup membawa itu aib, membawa aib, ya kan? Seperti itu. Betul Bu, betul. Ini memang berat. Ya kita memang dipanggil ya untuk mengasihi orang-orang yang demikian ya. Ya. Ini yang paling berat juga. Ini juga berat, bukan pekerjaan yang ringan. Betul, bukan pekerjaan ringan. Terus satu lagi Pak Fabio boleh ya, teman-teman banyak nanya nih. Kalau nih ya kan sering sekali ya kalau kita misalnya besuk temen sakit gitu ya, apalagi sakitnya itu yang udah parah gitu ya, seperti cancer atau apa deh gitu ya, gagal ginjal atau apa. Apalagi cancer sih terutama ya. Itu pasti orang langsung kadang-kadang temen tuh itu pasti ada sesuatu yang dia lakukan kayak gitu tuh.
larinya langsung, itu pasti dia punya dosa apa nih sampai dia kena penyakit segitu parah kayak gitu. Itu gimana tuh Pak Fabio? Kadang-kadang orang Kristen banyak juga loh kayak gitu loh. Kalau udah kena penyakit gitu yang berat ya, itu larinya kok itu pasti itu. Pasti dia ngelakuin apa tuh sampai dikasih penyakit kayak gitu. Kadang-kadang saya mikirnya kayaknya nggak fair juga kan, siapa sih orang mau sakit ya. Tapi mungkin gitu ya, karena cancer itu kan seperti cancer apa, rahim ya, seperti cancer rahim gitu ya. Itu kan ada efek dari suami juga yang nggak baik gitu. Itu Pak Fabio. Di sini kan orang dewasa semua ya. Maksudnya suaminya suka nakal atau gimana gitu kan. Nah, itu si istri bisa juga kan kena cancer cervix itu. Gitu. Tapi kan bukan berarti dosanya dia dong. Gitu, bukan berarti kesalahannya dia gitu. Tapi kadang-kadang orang suka mencap seperti itu. Bahkan kita orang Kristen juga gitu. Kalau habis besuk rame-rame mulai bergunjingnya seperti itu, kasihan. Gimana Pak Fabio? Ya, kembali lagi ya, bahwa orang sakit itu pasti ada sakit, kelemahan tubuh dan segala macam. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah melarang tabib gitu ya. Jadi kalau Tuhan Yesus bicarakan kalau kamu sakit ya kamu harus ke tabib begitu ya. Orang sakit butuh tabib. Artinya secara medis, secara kedokteran. Nah, memang kalau kita membaca di Perjanjian Lama, maka kita akan memiliki satu kesimpulan. Kalau dalam Perjanjian Lama, orang yang melakukan kejahatan, dosa, nanti kena apa, dan lain sebagainya. Kan kalau kita baca Perjanjian Lama. Jadi seolah-olah orang yang sakit kita generalkan karena dia melakukan perbuatan dosa, begitu. Nah, kita memang di sini harus benar-benar melihat yang sama ya. Artinya gini, melihat dua hal. Yang pertama adalah orang yang sakit benar-benar sakit secara medis. Kalau tadi kita lihat Tuhan Yesus setuju ada tabib. Lukas aja itu adalah seorang tabib. Itu adalah seorang dokter lah kita bilang lah. Itu menjadi muridnya Tuhan Yesus. Maka analisanya dia sangat bagus tentang ketika dia menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, Rasul Paulus sendiri sangat setuju pengobatan medis. Dia mengatakan, tambahkanlah sedikit anggur untuk pencernaanmu. Jadi dia sangat setuju sekali tentang hal medis. Jadi dia sendiri tidak, karena muridnya itu Timotius ya kalau tidak salah ya, Timotius itu sakit pencernaan, Paulus tidak langsung ngomong gini, kamu ada dosa apa, hei Timotius, sehingga kamu sakit pencernaan. Gak ada dia ngomong gitu kan. Dia ngomong tambahkanlah sedikit anggur untuk, itu kan medicine ya, itu kan obat gitu ya. Jadi tidak masalah. Jadi kalau kita memang sakit segala macam, memang kita tetap harus ke dokter, rujukan dan segala macam itu harus kita jalankan. Nah, pertanyaannya apakah dosa itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita? Ya jelas sekali konsekuensi daripada kita berbuat dosa. Salah satunya adalah kesehatan. Seperti tadi ya Bu Rio Amos bilang ya, misalnya HIV/AIDS dan lain sebagainya, begitu ya. Itu adalah konsekuensinya daripada ketika dia berbuat dosa. Nah, jadi ketika orang sakit gitu ya, kalau kita lihat di Yakobus pasal 5 itu kan, hendaklah para tua-tua itu menumpangkan tangan gitu ya kepada yang sakit gitu ya, untuk supaya sembuh. Nah, kenapa Yakobus memakai istilah penumpangan tangan kepada orang yang sakit? Artinya supaya orang tersebut kembali ingat Tuhan, kembali terus berpengharapan kepada Tuhan dengan adanya para penatua-penatua yang menumpangkan tangan. Artinya baik itu secara medis oke, tetapi juga harus dia ingat Tuhan supaya dia kembali kepada pengharapannya kepada Tuhan gitu ya. Jadi memang salah kalau kita ketemu orang lalu dia sakit, kita jenguk langsung kita mencapnya adalah karena dosa dan lain sebagainya ya. Itu memang tidak tepat, sangat tidak tepatnya gitu ya. Makasih, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Bu. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau bertanya tentang dosa keturunan yang sangat sulit sebenarnya untuk kita pahami gitu ya, karena memang kita kadang-kadang sudah punya asumsi sendiri sih gitu ya. Bahkan kalau kadang-kadang saya tidak sadar sudah bercampur dengan budaya kita gitu ya, jadinya sulit sekali untuk kita
pahami atau kita pilah-pilah begitu ya tentang dosa asali ya, dosa-dosanya Adam yang berefek kepada kita. Setelah kena azab ya seringkali kita dengarkan ya. Ya, Kena kebanyakan azab saya- tuh dia gitu kan. Kena azab. Ya, intinya sih kalau orang Kalau sakit, karakter beneran loh, Pak Fabio. Ya, Ibu Kalau gimana? karakter bener, kayaknya keturunan deh. Kayak saya, papa saya suka ngomel gitu, saya juga suka ngomel. Gimana tuh? Kalau karakter pilihan, Bu. Ngomel tuh pilihan. Bukan Papa keturunan. saya kan strict banget, keras sekali dia. Orang Batak ya kan tahu sendiri. Wah, pokoknya. Jadi saya juga jadinya jadi keras juga. Di rumah juga mendidik. Ini juga begitu. Ikut papa jadinya. Itu gimana tuh? Itu kan berarti turunan juga kan? Ya itu kan secara, ya iyalah Bu, atau secara sifat pasti agak mirip lah. Kalau enggak kita bukan anak bapak kita lah. Anak orang Berarti lain pasti. karakter bisa dibentuk kan ada penguasaan di Roh Kudus kan ya. Ya, Iya. Ya saya tambahin deh Bu Ria ya. Tadi sih Iya. memang kalau sakit itu kan kita nggak langsung cap orang berdosa ya. Kalau perjalanan lama cenderung apa dosanya? Seperti Pak Fabio jelaskan yang peristiwa Yesus, murid-murid nanya ke orang buta tuh apa dosa siapa gitu kan. Nah, ternyata kan Tuhan Yesus menjawab supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Memang orang sakit itu bisa karena sakit fisik, psikis sama rohaninya gitu kan. Nah, orang juga sakit misal mungkin pola hidupnya ya gitu kan. Misalnya misal diabetes aja kan ada diturunkan, ada juga yang pola hidup misalnya tidak terjaga dan sebagainya. Jadi kita mesti membedakan. Misalnya kalau Ibu Ria menjadi tim peduli care dengan orang-orang yang korban HIV gitu ya. Ya konseling pelayanan mungkin kalau dia udah bisa komunikasi, misal udah cukup besar umurnya, yang penting damai dengan diri sendiri dan damai dengan Tuhan ya. Jadi nggak usah menyesali orang tua begini, bahkan mendoakan. Saya ketemu loh Papan, baru umur 13 dia sampai udah mau mati aja katanya, mau mati, mau nyusul mamanya katanya. Iya. Karena dia sakit terus, jadi dia juga udah frustasi. Ini anak kecil loh. Iya betul. Itu benar-benar perjuangan itu untuk pelayanan untuk anak-anak ini luar biasa. Ekstra sabar lah ya. Harus berat. punya hati yang care benar-benar gitu. Yang sakit kanker juga banyak kalau kita lihat di tempat perawatan. Oh iya betul. Yang jelas waktu melayani orang sakit kan kita nggak ekstrim ke orang lah ya. Dosa tuh gitu. Yang penting kita ya pelayanan tuh memang kan introspeksi diri perlu ya, relasi dengan Tuhan gimana, relasi dengan sesama gimana gitu. Jadi kita nggak langsung ngejudge ya hakim gitu ya. Jadi kan karena orang pelayanan banyak yang ekstrim itu, jadi setelah pelayanan dia pergi, jadi orang meninggalkan malah kepahitan, bukan penyelesaian. Jadi kita lihat sejak objektif. Itu aja Bu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, rekan-rekan? Jadi kita belajar untuk tidak langsung menilai, menghakimi ya. Misalnya kalau ada saudara kita dia melahirkan anaknya cacat misalnya begitu ya. Jangan langsung bilang wah ini karena sana sini ya. Itu nggak boleh. Itu namanya kita menghakimi gitu ya. Kita harus membawa orang di dalam Tuhan, karena ketika kita bawa orang di dalam Tuhan, dia bisa menjadi ciptaan baru. Banyak kok orang yang dipulihkan hidupnya itu karena mengenal Kristus ya. Nah itu kenapa kita perlu mengenal Kristus ya. Itu maka kita menjadi ciptaan baru di situ. Yang lama sudah berlalu gitu kata Paulus ya di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Nah itu Nah itu yang kata-kata yang lama sudah berlalu, itu yang lama itu tadi itu yang dosanya Adam dan segala macam itu udah kehapus semua. Jadi dia menjadi ciptaan yang baru gitu. Nah ini yang perlu kita punya hati terus ya, maksudnya membawa orang ketemu Tuhan gitu. Karena kalau dia tidak ya saya banyak lah ketemu orang yang sudah putus asa, yang kata di Guru Amos ya cerita, itu banyak sekali di sekitar kita sebenarnya gitu ya. Ya. Dan apalagi sudah di stigma, wah itu yang paling gak enak itu. Kalau sudah di stigma itu butuh pertolongan yang
yang nggak gampang dan nggak sebentar, long term ya. Gitu. Ya kalau lihat bergaul dengan orang-orang sakit sebenarnya kita jadi pribadi yang egoisnya tuh hilang deh. Kita udah melihatnya bahwa hidup kita ini benar-benar tidak ada artinya. Tanpa Tuhan ini kita nggak akan ada artinya gitu. Melihat begitu dahsyatnya di luar sana orang-orang yang terpuruk. Ya, apalagi yang sakit sampai parah kayak gitu. Itu membuat kita berubah benar-benar deh. Saya rasain sendiri kok. 5 tahun terakhir ini ikut dalam HIV ini, itu membuat hidup saya benar-benar dirubah gitu. Nggak egois, nggak berpikir, waduh, biasanya kan kayak gitu, merasa bahwa kita selalu aja orang yang malang lah, yang yang menderita lah, yang mesti diperhatikan, semua itu hilang. Sampai saya ini kesaksian saya sampai berhenti merokok loh. Saya ini perokok berat loh tadinya. Saya gitu. perokok berat. 5 tahun saya bergaul dengan orang-orang HIV itu saya benar-benar dirubah. Seperti saya lahir baru, hidup terima Tuhan Yesus. Lepas yang orang bilang merokok itu susah sekali lepasnya. Saya nggak ada rasa susah. Tiba-tiba begitu aja hilang, nggak ada keinginan sama sekali. Sekarang kalau lihat suami merokok, saya marah-marah malah. Iya, saya sedang bergumul berdoa untuk suami saya supaya dia berhenti merokok, gitu. Iya, anak-anak senang sekali ngelihat saya. Gimana caranya? Teman-teman juga bingung kan. Sampai kalau teman-teman kadang-kadang kan keluarga ada yang kumpul terus pada ngerokok, saya menghindar jauh. Udah enggak, itu bukan bagian saya lagi gitu. Bisa seperti itu saya. Udah itu bukan tempat saya. Tempat saya bukan di situ lagi gitu. Mereka semua heran lihat, kok bisa ya? Tiba-tiba kok orang setengah mati loh, Pak. Bayangin saya dari SMP loh merokok. Dan perokok berat saya. Iya. Tapi 5 tahun terakhir saya bergaul dengan orang-orang Oda itu ya, kehidupan mereka ya. Tanpa harapan gitu ya. Saya kadang-kadang suka, aduh gimana caranya saya menolong mereka gitu ya. Saya berdoa, saya nyanyi dengan anak-anak itu. Sebagian mereka bukan orang Kristen, tapi papa mamanya udah nggak ada, jadi mereka udah nggak dipeduliin di keluarga gitu. Ya itu kesaksian saya. Makasih tuh Bu Ria tuh menguatkan tuh bisa sembuh dari rokok. Nih kembali lagi nih Pak Fab sama Papan. Ini kan memang tadi dosa asal, dosa keturunan segala macam, karena kan memang ini yang memang perlu diulang-ulang nih dijelasin ini. Karena ada di Alkitab sendiri kan dibilang bahwa Allah kita tuh Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kan seolah-olah Tuhan itu tapi konteksnya memang itu untuk Allah ya, yang kalau kita menyembah berhala begitu ya. Tapi maksud saya konteks ini itu yang keturunan ketiga keempat itu kan artinya kan keturunan-keturunannya dia gitu loh ya. Kalau misalnya kakek buyutnya atau segala macam melakukan, dan itu kan harus diputus, kurang lebih begitu ya. Nah, pengertian seperti ini Pak yang perlu harus selalu diingatkan, karena jangan sampai dia kalau dulu kakek saya, contohnya lah kayak kita orang Batak itu, kan si pilih bego itu semua Pak, sebelum ada Kristen. Itu baru dari kapan itu Nomensen itu datang, baru kan ke Kristen semua. Nah itu apa namanya maksud saya. Agama kepercayaan di Batak gitu. Ya si pilih bego itu, maksud saya gini. Parmalim ya. Iya itu, iya. Maksud saya yang seperti itu, apakah kita harus menanggung itu? Kan enggak, kan gitu Pak. Ya enggak? Ya, enggak. Keturunannya itu ya, konteks yang tadi itu loh Pak. Itu gimana tuh? Ya, jadi konteks yang tadi benar, itu berhala ya. Itu berhala ya. Berhala. Jadi ketika nenek, itu kan karena bangsa Israel kan masih di padang gurun berjalan mengenal Yahweh dan belum setia. Jadi itu berhala konteksnya. Jadi ketika seseorang menyembah berhala,
Paling gampang dilihat di raja-raja deh gitu ya. Raja si ini turun begitu ya. Nah, itu memang ketika seseorang menyembah berhala, maka dia ketiga keempat itu terus-menerus akan menyembah berhala kalau tidak dia putus. Nah, oke, itu yang tadi dikeluarkan tadi ya. Nah, kalau konteks kita bagaimana? Ya kayak buyut saya lah, kita apa opu ya, opu ya. Itu kan masih dukun gitu kan, dia masih dukun. Berarti kan saya keturunan yang keempat dan pendidikan buyut ya. Jadi saya kan keempat, itu kan masih dukun di Sipahuta, dia di kampung sana. Dia masih memperlihatkan kesaktiannya masih suka dibicarakan misalnya gitu. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus yang tadi kalau kita bahas, dia percaya sungguh-sungguh ya kepada Kristus ya, bukan main-main ya. Percaya kepada Kristus, maka segala kutuk, segala apa itu putus dia. Tanpa harus dia tahu, tanpa dia harus ketahui, tanpa dia sadari gitu. Maksudnya saya kan nggak tahu misalnya buyut saya ini ternyata dukun sakti, kan nggak tahu saya gitu kan, nggak tahu ceritanya gitu kan. Tapi ketika saya sungguh-sungguh ikut Kristus, itu putus semuanya, hilang. Kita menjadi ciptaan baru. Oh, nggak perlu pelepasan ya, Pak Fabio? Nggak perlu, sebenarnya nggak perlu. Kecuali kita nggak sungguh-sungguh ikut Tuhannya. Kalau kita masih main-main dengan dosa, nah itu dia tadi, muntah-muntah. Sungguh-sungguh ikut Tuhan aja. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan setengah-setengah ikut Tuhannya. Benar-benar menyerahkan seluruhnya ke dalam Tuhan ya. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya tadi kayak Bu Rio Amos ngomong, kok saya dengan yang ini kok nggak cocok lagi ya, itu automatically. Yang tadi kesaksian Bu Ria ya, itu bagus banget tuh. Kita otomatis nggak mau deket-deket lagi dengan dosa, tanda petik gitu ya, maksudnya ingin melakukan dosa, kecuali kita main-main di hadapan Tuhan. Kebanyakan orang Kristen keturunan seperti kita kan main-main kan ikut Tuhannya. Kadang tobat, kadang kalau lagi kumat-kumat sebulan 2 bulan. Lalu, itu kan membuka celah ketika kita kumat dengan dosa kita, celah, sehingga setan itu masuk kan, menguasai kita, memimpin kita. Coba kalau seandainya everyday kita terus mengandalkan Tuhan, nggak ada celah kan, setan mau masuk. Jadi ini yang kadang-kadang kita salah paham. Biarpun kita melakukan pelepasan misalnya, oke, melakukan pelepasan, it's okay, kita dilepaskan ada apa gimana. Tapi kalau hidup kita masih main-main, ya setelah itu kebuka lagi, masuk lagi, terus saja terus bertahun-tahun begitu. Nah itu nggak enak hidup seperti itu, gitu kan. Akhirnya seperti Wahyu pasal yang ketiga kan, engkau suam-suam kuku, nanti aku muntahkan kata Tuhan. Nah itu yang harus kita jaga, harus kita perjuangkan gitu ya. Jadi jangan sampai ada celah untuk kita berbuat dosa gitu ya. Ya kira-kira itu Abizar. Jadi harus sungguh-sungguh kita ikut Tuhannya. Oh. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup Pak Fabio, terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih untuk partisipasinya ya pada malam hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa diskusi lagi gitu ya untuk hal yang lebih dalam lagi misalnya gitu ya. Memang mungkin kadang-kadang nggak semua hal bisa saya juga jawab gitu ya, karena memang masih banyak hal-hal yang memang sulit untuk kita cerna, kita pahami. Tapi setidaknya malam ini kita belajar bahwa kita tidak ada dosa keturunan, dosa yang mewarisi kita tuh nggak ada. Kalau Bapak Ibu memutuskan untuk percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, itu semua lepas begitu ya. Itu yang harus kita pegang, dan itulah yang harus kita turunkan kepada anak kita, yang harus kita terus-menerus jaga juga supaya mereka setia kepada Tuhan. Papan boleh tutup dalam doa untuk pertemuan kita malam hari ini. Sedikit Pak Fabio, Papan, kalau bisa kepingin deh ngebahas Trinitas dong, supaya kalau ada apa namanya sih pertanyaan dari luar gitu ya,
Itu kita Boleh, bisa boleh. jawab dengan benar gitu loh. Boleh, Bu, boleh, boleh. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang boleh membuka pemahaman kami agar kami tidak salah dalam memahami apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kami memiliki konsep yang benar. Kami bersyukur Tuhan, kami orang yang berdosa sejak manusia pertama dan terus natur dosa itu terus ada dalam kehidupan kami. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, boleh menembus kami, sehingga kami terbebas dari kutuk dosa, maut, dan segala macam kuasa kegelapan dan sebagainya. Kami boleh menjadi milik Kristus, dan Tuhan memberikan kami sentiasa untuk pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dan juga ada Roh Kudus yang boleh memeteraikan hidup kami, agar kami selalu dikuasai Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, agar hidup kami boleh mengeluarkan buah. Kami boleh mentaati firman Tuhan di tengah ancaman dunia ini, di tengah kondisi sulit dan mara bahaya yang bisa menggoncangkan iman kami. Tapi keteguhan kami dalam mengikut Tuhan dan ketaatan kami dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kami selalu mentaati apa yang Tuhan inginkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami selalu berkata iya pada kehendak Tuhan dan juga mengesampingkan keinginan diri kami, keegoisan kami. Dan kami juga memahami betapa Tuhan manggil kami untuk menjadi berkat di tengah dunia ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan untuk kami, juga kami semua yang sudah diberkati. Kami bersyukur untuk semua ini. Kita berdoa untuk jemaat GKSP di tengah pergumulan, ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan berikan jalan keluar. Yang mengalami sakit penyakit, apapun itu, Tuhan menolong agar kami mengalami zaman Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami bersyukur, berdoa. Amin. Amin. Selamat malam. Buka kamera, kita foto bentar ya. Ayo, kalau bisa buka. Kalau ada masker. Wah. Oke, seberapa aja dewa Rekesia. Oke, kita foto ya. 1, ada Pak Bangun, ada Bu Delima. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.